Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, dan di awal video ini gue ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe dan selalu mensupport video-video RJL. Karena pada Sabtu kemarin, akhirnya kita telah mencapai 100.000 subscriber. Dan semoga kedepannya RJ5 dapat menghasilkan konten-konten yang lebih mantap. Karena ada himbauan dari pemerintah untuk kita supaya di rumah aja, makanya gue ingin membuat sebuah video yang sedikit berbeda dengan video-video lainnya untuk menemani kalian yang lagi di rumah aja. Dan di episode kali ini, gue ingin membahas mengenai film-film pendek horor terseram. Dan pada kali ini, gue akan membahas mengenai horror short film Indonesia, karya anak bangsa yang menurut gue rekomen lah buat kalian tonton untuk menemani kalian yang lagi di rumah aja. Walaupun rata-rata durasinya cukup pendek, kurang dari 15 menit, akan tetapi tidak mengurangi sensasi horor ketika kalian menonton film-film ini. Dan bahkan beberapa dari film pendek tersebut mempunyai plot twist yang tidak terduga. So langsung saja, berikut adalah film-filmnya. Film pendek horor Indonesia yang ini menurut kami merupakan salah satu yang terbaik. Dan bahkan film ini sendiri telah memenangkan penghargaan di ajang XX1 Short Film Festival 2016. Diadaptasi dari kepercayaan sebagian orang tentang larangan keluar di waktu maghrib. Film yang disutradarai oleh Amri Ramadan berkisah tentang ibu dan anak yang harus pulang pada saat maghrib. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan Jawa serta banyak mengalami hal-hal mistis lainnya. So, jadi siapa yang udah nonton film Sandikala? Silahkan komen di bawah. Oh ya guys, film-film yang akan gue sebutkan semuanya nanti akan gue taruh linknya di deskripsi. Film pendek horor Indonesia yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena memang sempat viral di tahun 2016. Bahkan sampai dengan saat video ini dibuat, total penonton di YouTube-nya sudah sampai di angka 23 juta penonton. Film Makmum diangkat berdasarkan kisah nyata. Berkisah tentang pelajar putri yang harus merasakan pengalaman horor saat menjalankan sholat malam di asramanya. Tidak diduga-duga, ternyata malah ada sosok yang menguntitnya ketika sedang melaksanakan sholat. Oh ya guys, film karya Riza Pahlevi ini ternyata terpilih sebagai film horor spesial terbaik dalam HelloFest 2016. Selanjutnya adalah film Jakarta Terror, Lembur dari malesbanget.com. Film pendek ini berkisah tentang realita karyawan sehari-hari seperti biasanya. Ketika dia harus lembur, tapi malah mengalami hal-hal mistis yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Menceritakan seorang perempuan yang sedang lembur sendirian di kantor. Terganggu oleh suara-suara aneh dari lantai atas. Ia penasaran dan memutuskan untuk mengeceknya. Hingga akhirnya semakin terjadi keanehan-keanehan dalam momen tersebut. Dalam menonton film ini, saran gua adalah kalian harus agak teliti dalam menontonnya.
Film selanjutnya adalah Taxi yang diupload oleh The Yom Yomf Network. Filmnya sendiri kalau menurut gua mungkin tidak bisa ditonton oleh semua umur, apalagi khususnya bagi adik-adik yang masih cilik. Tapi memang film yang disutradarai oleh Aryanji dan Nadia Yuliani ini secara keseluruhan memang keren. Filmnya sendiri menceritakan seorang wanita yang pulang larut malam hingga tidak punya pilihan lain selain naik taksi untuk pulang. Ketika dalam perjalanan, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi. Film pendek horor selanjutnya adalah Lantai 4. Film yang diupload di channel YouTube Pijaru ini lagi-lagi mengisahkan seorang karyawan yang mengalami pengalaman horor di kantornya. Bedanya pada kali ini adalah lantai 4 di kantor tersebut terkenal cukup angker. Hingga pada suatu saat, seorang karyawan harus lembur dan menaiki lift kantor. Anehnya, lift ini selalu berhenti di lantai keempat. Well, memang gue juga cukup sering sih mendengar cerita-cerita horor nyata mengenai lift kantor seperti di film Lantai 4 ini. Dan memang sepertinya cerita-cerita horor di kantor seperti ini memang cukup relevan dengan kejadian yang terjadi sehari-hari. Film horor Indonesia selanjutnya berjudul Apa Kamu Percaya? Do You Believe It? Film ini diupload oleh salah satu konten kreator Indonesia yang kerap kali menghiasi trending YouTube Indonesia. Siapa dia? Ya, dia adalah Nessie Judge. Ternyata Nessie Judge pernah mengupload film pendek horor Indonesia di tahun 2018. Dan sampai dengan saat ini, sudah hampir total 2 juta penonton yang menonton film tersebut. Film ini sendiri ternyata disutradarai oleh Amri Ramadan, seseorang yang juga menyutradari film Sandekala. Video berdurasi 8 menit ini sendiri mengisahkan tentang Nessie Judge. Nessie Judge yang berada di kantor sendirian, tetapi dia malah harus mengalami kejadian-kejadian mistis di kantornya tersebut. Well, lagi-lagi mengisahkan pengalaman mistis di kantor. Adakah dari kalian yang mengalami pengalaman mistis di kantor? Silakan ceritakan dengan komen saja di bawah. Film pendek horor terakhir ini berjudul Gibah, karya dari filmmaker Muslim. Dan sampai dengan saat video ini dibuat, total dari penontonnya nyaris mencapai 1 juta views. Udah pada dengar belum tentang Rafa? Film ini sendiri berkisah tentang wanita yang sedang menggibahkan wanita lain. Hingga akhirnya wanita tersebut malah mengalami hal-hal mistis. Film ini juga mengandung sebuah pesan moral mengenai gibah. So, share video ini ke teman-teman kalian yang hobinya menggibahkan orang lain. Ya itu dia guys, horror short film Indonesia atau film pendek horror Indonesia terseram, terbaik menurut kami. Ya namanya selera terkadang bisa beda, akan tetapi harapan kami semoga kalian menyukai film-film karya anak bangsa yang tadi kami sebutkan. Ada nggak sih film-film tadi yang memang sudah kalian tonton? Atau bahkan kalian mempunyai rekomendasi film yang lain? Silahkan sebutkan saja di kolom komentar. Demikian video gue pada kali ini, dan semoga wabah virus corona yang
sedang terjadi segera dapat teratasi dan segera dapat ditemukan solusinya. Stay safe buat kalian dan sebisa mungkin di rumah aja, jangan melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak perlu. Dan buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, dimana gue tidak harus mengundang narasumber untuk menceritakan cerita horornya, komen aja di bawah, tolong kasih tahu kami kira-kira konten apa selanjutnya yang akan kita bikin. Gue rasa sekian di video kali ini dan ciao.